jenis-jenis pengendalian dalam sistem informasi akuntansi. Berdasarkan ruang lingkupnya, pengendalian internal dibedakan menjadi dua, pengendalian akuntansi dan pengendalian administratif. Yang pertama, pengendalian akuntansi berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Pengendalian administratif berfungsi mendorong efisiensi operasi dan mengupayakan agar kebijakan ataupun tujuan manajemen dapat tercapai. Kemudian, apabila ditinjau dari terjadinya permasalahan yang harus dikendalikan, pengendalian internal dapat dibedakan menjadi yang pertama pengendalian preventif atau pengendalian umpan maju, yaitu pengendalian dengan jalan menangkal sebelum permasalahan terjadi dan untuk mencegah terjadinya tidak efisien. Yang kedua, pengendalian detektif atau umpan balik, yaitu pengendalian yang berfungsi mengungkap permasalahan dalam suatu aktivitas segera setelah aktivitas itu terjadi. Yang ketiga adalah pengendalian korektif, yaitu pengendalian yang berfungsi mengoreksi kesalahan yang ditemukan oleh pengendalian detektif. Kemudian berdasarkan sasaran pengendalian, yang pertama pengendalian umum adalah pengendalian yang dirancang agar lingkungan pengendalian organisasi menjadi stabil dan terkelola dengan baik sehingga dapat mendukung efektivitas pengendalian aplikasi. Yang kedua, pengendalian aplikasi, yaitu pengendalian yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan serta penyimpangan dalam transaksi pada saat diproses. Kemudian berdasarkan tahapan proses, yang pertama yaitu pengendalian input, yaitu pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah data yang akurat, valid, dan telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, pengendalian proses, yaitu pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar semua transaksi diproses secara akurat dan lengkap, sehingga semua arsip dan catatan dapat dimutakhirkan dengan baik. Yang terakhir yaitu pengendalian output, yaitu merupakan bentuk pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar output sistem dapat dikendalikan dengan baik. Dalam sistem pengolahan elektronik ada 4 risiko. Yang pertama, risiko keamanan data. Contohnya yaitu yang pertama, kehilangan data. Data akuntansi yang hilang dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan keuangan, masalah audit, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kerusakan data. Data akuntansi yang rusak atau diubah dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan keuangan, masalah audit, dan juga kesulitan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu akses yang tidak sah. Akses yang tidak sah ke data akuntansi dapat menyebabkan pencurian data, penipuan, dan pelanggaran privasi. Yang kedua yaitu risiko integritas sistem. Dalam risiko integritas ini ada 3 contoh. Yang pertama yaitu kesalahan sistem. Kesalahan dalam sistem informasi akuntansi dapat menyebabkan kesalahan dalam pemrosesan data, pelaporan keuangan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu penipuan. Penipuan dapat terjadi melalui sistem informasi akuntansi seperti penggelapan dana, penipuan identitas, dan manipulasi data. Yang selanjutnya ada kegagalan sistem. Kegagalan sistem informasi akuntansi dapat menyebabkan gangguan operasional, kehilangan data, dan kerugian finansial. Selanjutnya ada risiko ketersediaan sistem. Misalnya yaitu yang pertama gangguan operasional. Gangguan operasional dapat disebabkan oleh bencana alam, serangan cyber, atau kegagalan perangkat keras. Selanjutnya ada penghentian operasional. Penghentian operasional sistem informasi akuntansi dapat menyebabkan kerugian finansial, kehilangan pelanggan, dan kerusakan reputasi. Yang keempat ada risiko kepatuhan. Misalnya pertama yaitu pelanggaran peraturan. Perusahaan harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait dengan sistem informasi akuntansi, seperti peraturan tentang privasi data dan keamanan informasi. Selanjutnya ada ketidaksesuaian standar.
Sistem informasi akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti GAAP, Generally Accepted Accounting Principles, atau IFRS, International Financial Reporting Standard. Selain risiko, terdapat beberapa ancaman dalam sistem informasi akuntansi yang dapat dikategorikan menjadi beberapa hal. Nah, sekarang kita akan membahas 4 ancaman yang dapat terjadi dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu ancaman terhadap keamanan data, seperti pencurian data. Data akuntansi dapat dicuri oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, seperti hacker atau karyawan yang tidak bersikap jujur. Yang kedua yaitu penyalahan guna data. Data akuntansi dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti penipuan identitas atau pencucian uang. Yang ketiga, kerusakan data. Data akuntansi dapat dirusak atau dihapus secara sengaja maupun tidak sengaja, seperti akibat serangan virus atau kesalahan manusia. Yang kedua, ancaman terhadap integritas sistem. Yang pertama itu serangan siber. Serangan siber seperti malware atau ransomware dan denial of service dapat mengganggu operasi sistem informasi akuntansi yang berjalan dan merusak data. Yang kedua itu penipuan. Penipuan dapat dilakukan melalui sistem informasi akuntansi, seperti contohnya untuk penggelapan dana, manipulasi data, atau penipuan identitas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu kesalahan sistem. Kesalahan dalam sistem informasi akuntansi dapat menyebabkan data yang tidak akurat, pelaporan keuangan yang salah atau tidak benar, dan pengambilan keputusan yang salah atau keputusan yang buruk. Ancaman yang ketiga yaitu ancaman terhadap kesediaan sistem, seperti jika terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran dapat merusak perangkat keras dan infrastruktur sistem informasi akuntansi. Yang kedua, kegagalan perangkat keras. Kegagalan perangkat keras seperti server, jaringan, atau perangkatan penyimpanan yang penuh dapat mengganggu operasi sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, kegagalan perangkat lunak. Kegagalan perangkat lunak seperti bug, kesalahan konfigurasi, atau serangan malware dapat menyebabkan sistem informasi akuntansi berhenti berfungsi. Nah, ancaman yang terakhir yaitu ancaman keempat, ancaman terhadap kepatuhan. Nah, seperti pertama contohnya pelanggaran peraturan. Nah, perusahaan mungkin melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait dengan sistem informasi akuntansi, seperti peraturan tentang privasi data dan keamanan informasi, karena tidak semua perusahaan itu menjalankan operasionalnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, ketidaksesuaian standar. Sistem informasi akuntansi mungkin tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti GAAP, Generally Accepted Accounting Principles atau IFRS. Peran sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan keamanan data keuangan perusahaan. Di era digital, keamanan data keuangan perusahaan menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga keberlangsungan bisnis. Sistem informasi akuntansi SIA berperan penting dalam mengelola, mencatat, dan melindungi data keuangan perusahaan dari berbagai ancaman, termasuk kesalahan manusia, pencurian data, hingga serangan siber. Di sini saya akan membahas bagaimana penerapan SIA yang tepat dapat meningkatkan data keuangan perusahaan. Pentingnya keamanan data keuangan. Keamanan data keuangan mencakup perlindungan terhadap informasi sensitif seperti laporan keuangan, pengkajian data, pelanggan, dan transaksi bisnis. Jika data ini bocor atau disalahgunakan, perusahaan dapat mengalami kerugian finansial, kehilangan reputasi, bahkan tuntutan hukum. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sistem yang mampu mencegah risiko ini. Peran SIA dalam keamanan data keuangan. Yang pertama, enkripsi data. SIA modern dilengkapi dengan fitur enkripsi data yang mengubah data keuangan menjadi format yang sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
Enkripsi melindungi data saat disimpan maupun dikirimkan antar sistem. Yang kedua, autentikasi dan otorisasi. Sistem SIA menggunakan autentikasi multifaktor dan otorisasi berbasis peran untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tersebut. Ketiga, audit trial. SIA mencatat setiap aktivitas pengguna dalam bentuk log yang disebut audit trial. Dengan ini, perusahaan dapat melacak siapa yang mengakses atau mengubah data tertentu, sehingga lebih mudah mengidentifikasi pelanggaran keamanan. Yang keempat, integrasi dengan sistem keamanan lainnya. SIA seringkali diintegrasikan dengan perangkat lunak keamanan lainnya, seperti firewall dan perangkat lunak deteksi ancaman untuk memberikan perlindungan berlapis. Di sini saya akan membahas tentang audit sistem informasi akuntansi. Saat ini, audit sistem informasi akuntansi merupakan hal yang sering dipertimbangkan oleh banyak perusahaan, terutama untuk perusahaan yang besar memiliki banyak transaksi keuangan setiap harinya. Melalui adanya audit ini dapat membantu memastikan bahwa sistem akuntansi yang digunakan untuk mendukung aktivitas tersebut sudah tepat dan sesuai. Apa sih audit sistem informasi akuntansi? Audit sistem informasi akuntansi ini adalah aktivitas yang sebenarnya merupakan cara untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan detail terkait dengan sistem informasi akuntansi yang digunakan pada sebuah perusahaan. Pada dasarnya, kebanyakan perusahaan besar memilih menggunakan sistem berupa teknologi berbasis komputer untuk mencatat seluruh transaksi keuangannya. Bukan hanya itu saja, sistem tersebut menyimpan hingga mengelola data yang dimasukkan untuk memberikan keluaran hasil sesuai kebutuhan perusahaan. Salah satunya ada software akuntansi yang beredar di pasaran saat ini. Untuk memastikan software yang digunakan berguna dengan baik, tentunya diperlukan audit berkala untuk memastikan hal tersebut. Maka dari itu, pada kebanyakan perusahaan besar, umumnya hal ini dilakukan setiap beberapa saat sekali untuk memastikan kelancaran sistem dan ketepatan sistem, terutama dalam memastikan bahwa laporan laba rugi perusahaan benar adanya dan tidak ada yang dipalsukan atau berisi kejanggalan. Pentingnya melakukan audit terkait laba perusahaan adalah supaya keuangan perusahaan terpantau secara maksimal serta tidak ada potensi pelanggaran dana yang dimiliki perusahaan. Tujuan dari adanya penerapan audit sistem informasi akuntansi terbagi menjadi dua fokus sesuai dengan karakteristik dalam tata kelola IT, yaitu ada conformance dan performance. Conformance atau kesesuaian, di mana fokus ini terbagi menjadi 4 aspek, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, kepatuhan, dan integritas. Yang kedua, performance atau kinerja, di mana dalam aspek ini berfokus pada kinerja dalam data keuangan. Ada 3 faktor yang menjadi indikator penilaiannya, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kehandalan. Adapun tujuan dan kepentingan lainnya dalam melakukan audit yaitu melakukan pengecekan laba rugi perusahaan. Manfaatnya yaitu adanya kesempatan untuk melakukan pengecekan terhadap laba rugi perusahaan secara tepat, terutama karena adanya penyelewengan dana dan pemalsuan laporan keuangan. Dengan melakukan audit secara berkala, maka pengecekan dapat dilakukan lebih intens, sehingga potensi kesalahan dan penipuan dalam laporan laba rugi perusahaan dapat dicegah lebih mudah. Perusahaan juga dapat membantu membukukan laba yang lebih baik ketimbang memperoleh rugi karena tindakan pemalsuan dari salah satu staf. Yang kedua, memberikan pengamanan aset yang maksimal. Melakukan audit ini merupakan salah satu cara untuk memastikan aset yang lebih aman dan terjaga. Seringkali perusahaan dengan banyak aset kesulitan untuk mendata seluruh aset yang dia miliki. Yang mana pada akhirnya hal ini juga mempengaruhi besarnya laba rugi yang diterima perusahaan tersebut.
Oleh sebab itu, melakukan audit akan membantu memastikan pengamanan aset yang maksimal. Aset yang jarang diketahui juga tidak akan disalahgunakan, sehingga perusahaan juga jauh dari potensi mengalami kerugian akibat adanya penggelapan aset yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memastikan penggunaan sistem laba rugi yang efektif dan efisien. Nah, hal ini juga penting dari audit sistem informasi akuntansi, yaitu dapat membantu memastikan bahwa sistem perhitungan laba rugi yang digunakan cukup efektif dan efisien. Adapun beberapa perusahaan yang sangat mungkin memilih sistem yang salah sehingga laporan laba rugi tidak tepat sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu dapat diketahui sejak dini sehingga jika terjadi kesalahan pada sistem, maka hal ini dapat diatasi lebih awal. Yang keempat, menjaga integritas data keuangan perusahaan terkait laba rugi. Yang terkait dengan laporan laba rugi yang akan diserahkan pada pemilik perusahaan secara berkala, dengan memastikan adanya audit pada sistem akuntansi yang dipakai perusahaan, tentunya data keuangan milik perusahaan akan terjamin keamanannya, sehingga tidak terdapat kebocoran data yang bisa merugikan pihak perusahaan pada akhirnya. Adapun jenis-jenis audit sistem informasi yang sering dilakukan, yaitu ada 2. Yang pertama, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah pelaksanaan audit yang pertama, yaitu seringkali menyasar pada laporan keuangan perusahaan. Hal ini terkait dengan laporan laba rugi bulanan maupun tahunan yang diberikan pada pemilik perusahaan. Melalui proses audit, tentu informasi yang tepat dan terpercaya akan diperoleh. Maka dari itu, dalam memastikan pengecekan laporan laba rugi yang akurat, hal ini harus dilakukan. Dalam melaksanakan audit laporan keuangan, maka salah satu cara yang mudah yaitu dengan melihat seluruh data, baik pemasukan maupun pengeluaran. Dengan bantuan software yang sesuai, umumnya hal ini dapat berjalan maksimal dan lebih cepat, sehingga dapat memberikan informasi terkait kemungkinan kecurangan dalam pelaporan laba rugi perusahaan. Yang kedua, audit sistem operasional perusahaan. Audit sistem informasi akuntansi perusahaan juga akan difokuskan pada sistem operasional perusahaan itu sendiri. Jadi, kesimpulan dari semua materi yang sudah kita dengarkan tadi ialah tentang keamanan dalam sistem informasi akuntansi mengenai pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi diklasifikasikan berdasarkan lingkup, yaitu akuntansi dan administrasi. Jenis permasalahan yang dikendalikan seperti preventif, detektif, dan korektif. Sasarannya yaitu sasaran umum dan aplikasi. Dan ada beberapa tahapan proses seperti input, proses, dan output. Risiko dan ancaman terhadap sistem informasi akuntansi meliputi keamanan data, integritas sistem, ketersediaan sistem, dan kepatuhan. Sistem informasi akuntansi juga berperan krusial dalam meningkatkan keamanan data keuangan perusahaan melalui enkripsi, autentikasi, audit trail, dan integrasi dengan sistem keamanan lainnya. Baik audit laporan keuangan maupun audit sistem operasional penting untuk memastikan kesesuaian dan kinerja sistem serta melindungi aset dan integritas data keuangan sebuah perusahaan.